masih memberikan kita kesempatan yang sangat mulia, yaitu kita bisa berkumpul di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di rumahnya Allah, kita dijaga sebagaimana Allah menjaga rumah beliau. Apabila kita hendak telah dijaga Allah, jaga sesuatu yang disenangi oleh Allah. Apabila kita menjaga sesuatu yang disenangi oleh Allah, Allah akan jaga kita dari bala dunia dan bala akhirat. Salah satunya yang perlu kita jaga itu adalah masjid. Itu dijaga masjid, ya. Imma dengan pikiran kita, imma dengan tenaga kita, imma dengan harta kita, kita jaga masjid. Apabila kita jaga sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi tempat ini dijadikan rumahnya Allah, dijadikan pulang majelis ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dibacakan lagi manaqib daripada kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang menyebut nama aulia Allah, percayakah? Kada percayakah? Amunnya kada percaya, mati dahulu, hanya tahu faedahnya. Kada bengalih-ngalih. Amunnya hendak mendapatkan rahmat daripada Allah, nih, sebut nama kekasih Allah. Cuma disebut, langsung turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah tajalli dengan orang tersebut. Makanya apabila memandang muhababuhannya, dzukirallah. Ketika idza ru'u dzukirallah. Ketika kita memandang muhababuhannya, kita ingat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disebut aja turun rahmat Allah, apalagi ketika itu kita andak di dalam hati kita, apalagi kita hadir mendengarkan manaqib daripada salah seorang waliullah. Ya. Apabila disebut aja rahmat Allah Ta'ala turun, apalagi kita memuji orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji, tapi jangan sampai pujian kita itu melebihi batas. Pujian kita kepada para aulia Allah sekedar pujian makhluk terhadap makhluk. Jangan sampai memuji makhluk seperti memuji makhluk terhadap Allah. Amunnya makhluk terhadap Allah itu cukup hanya Allah yang kita puji. Kembaliakan berataan kemuliaan yang inya dapat pun itu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Yang pertama, ketika kita memuji para aulia Allah, turun rahmat. Percaya kada percaya, saat ini, detik ini, di tempat ini, di kebun surganya Allah, percaya kada percaya, di kebunnya Allah, ulun yakin apa jara Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ulun yakin ini muha-muha ahli surga berataan. Kenapa garang? Kenapa? Karena man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah hatinya hendak menghadiri majelis ilmu, dia permudah Allah kena di hari kiamat ini hendak mendapatkan syurganya Allah. Itu yang pertama. Lalu kita memuji, di atas daripada itu rahmat Allah Ta'ala akan bertambah-tambah terus. Siapa yang kita puji? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kita puji Sayyidina Muhammad dengan pujian-pujian yang sangat luar biasa, yang terkeluar daripada mulut orang yang parak dengan Sayyidina Muhammad. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ketika beliau meninggal, di belakang nih, di pundak sidin sini, di belakang sidin sini, itu bertulisan Muhammadi. Kada sekedar jasmani atau darah dagingnya aja Habib Ali itu, tapi mendarah daging benar bujur sudah, sampai bertuliskan Muhammadiyun. Saking orangnya mahabbah kepada Sayyidina Muhammad. Lalu itu terkeluar kata-kata itu yang kita puji tadi, pujiannya sangat luar biasa kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah memandang tuh salawat kita, apabila kita Allah Ta'ala memandang salawat yang kita baca tadi, simtud durar tadi, Allah Ta'ala kada sekadar memandang salawatnya, tapi Allah Ta'ala memandang ini salawat orang yang parak lawan Sayyidina Muhammad, maka akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu per salawat, maka tadilah mulai Ya Rabbi salli ala Muhammad, itu berapa sudah nih dah? Itu per satu daripada salawat kita tadi, itu rahmat turun.
Baca yang kedua, rahmat Allah Ta'ala lain lagi. Baca yang ketiga, rahmat Allah Ta'ala lain lagi. Sampai habis tadi baca doa, itu rahmat Allah Ta'ala turun terus. Berkat siapa gerak? Berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lebih memahami ke atas lagi. Setelah kita memahami bahwasanya ketika kita mencintai para aulia Allah turun rahmat, kita percaya. Apalagi ketika itu kita puji Sayyidina Muhammad, bertambah-tambah lagi ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakan lagi yang kita sebut adalah Allah. Terkadang orang itu lupa dengan itu. Makanya kededa yang lebih besar kecuali Allah. Ketika kita masuk ke hadratnya Allah, yang paling pantas untuk disebutkan hanya satu, Allahu Akbar, itu aja. Tapi lihatlah saking Allah Ta'ala cintanya lawan Sayyidina Muhammad nih. Jar Allah Ta'ala ketika ikam membesarkan aku, jar Allah Ta'ala, seakan-akan ikam berhari raya, jar Allah Ta'ala. Tapi hari raya ikam tuh tahulah kenapa sebabnya, karena itu membahagiakan hati nih kekasihku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobalah orang bertakbiran tuh hari raya, kalau lah sudah ulun jelaskan itu semalam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu seluruh umat manusia itu kenapa dikumpulkan untuk memuji Allah? Hari rayanya itu sebuting yang diunting, membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hati orang yang paling dicintainya itu kita takbir kita hadir jakada hati kita lawan. Apalagi hari raya kurban tadi, aku Allahu Akbar yang diingat, dapat jiwa kawin aku nih, dapat jiwa aku daging gitu. Itu tuh yang diingatkan. Tapi karena rahasianya menghimungkan hati baginda Muhammad, lalu hari raya itu seakan-akan dibesarkan oleh Allah karena menghimpungi hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kawajuan angka itu menghimpungi hati beliau dengan apa? Sembahyang 5 waktu dijaga, Allahu Akbar, mulai pemulaan takbir sampai assalam. Makanya diulang-ulang terus. Allahu Akbar itu berapa kali? Banyak kalau lah hendak ruku. Imbah itu pulang ketika kita hendak i'tidal, hendak naik ke atas, sami Allahu liman hamidah, supaya hati itu yakin Allah Ta'ala aja yang mendengarkan nih pujian aku terhadap Allah. Sami Allahu liman hamidah, hanya Allah yang mendengari orang yang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seberataan digambarkan kenapa? Karena terlalu orang itu dekat kepada Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad terlalu parak lawan Allah. Lalu kita datang di sini untuk mengumpulkan berataan itu, maka rahmat Allah Ta'ala akan dekat lawan kita. Buah hasilnya daripada nih duduk di sini nih, di rumahnya Allah. Pian rasa tenangkah kadang di sini duduk? Tenangkah kadang? Sekedar ketenangan kita duduk di rumah Allah, setenang itu juga kena kita di dalam kubur ketika Allah hendak kita di dalam kubur. Hendak tenang dalam kubur, kayak apa tenang kita di dalam masjid? Ada tenang di rumah orang yang menciptakan kita, ada tenang di rumah orang yang memberi kita nikmat, ada tenang dengan orang yang telah memberikan kita segala-galanya. Bahkan kena di hari kiamat, bahkan di dalam kubur pun kena kita mendapatkan nikmat. Lalu kita kada tenang di rumah beliau, kada tenang. Sekedar apa kita tenang di dalam dunia, di masjidnya Allah, di rumahnya Allah, tenang juga kita kena di dalam kubur, kena lihat hatinya. Bahkan apabila ketenangan itu berlanjut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, lakasi bulak ikam irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Aku ridha sudah lawan ikam, fadkhuli fi ibadi, masuk dalam hambaku, wadkhuli jannati, masuk ke dalam syurga aku, ya Allah. Itu pemahamannya panjang sebenarnya. Kau dimasukkan ke berataan. Mudah-mudahan kita berataan masuk ke dalam syurganya Allah bersama Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu pembuka. Kadada yang lebih bermanfaat di muka bumi selain kita itu cinta dengan para kekasihnya Allah. Bujuran cinta kepada orang soleh, cinta kepada yang sudah meninggal kah orangnya. Ini sudah meninggal kalau lah orangnya, tapi di dalam kubur ini mendapatkan nikmat seakan-akannya hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah
Amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mendapatkan nikmat-nikmat seakan-akan ia hidup di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kubur kita menjadi kubur surganya Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. La ilaha illallah. Lalu sebelum kita masuk ke dalam membahas Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani supaya lebih paham, makanya harus ada pemulaan. Tanda orang waliullah menempatkan tempat yang sudah diberikan oleh Allah atasnya nikmat, ditempatkannya di dalam hatinya dengan penuh bahagia. Itu yang pertama. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dapat musibah, tenang. Musibah apa aja, tenang. Tenangnya itu bukan tenang apa? Tenang kepada Allah. Tenangnya kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang kedua hendak menguji apakah orang itu bujur-bujur karena akukah atau karena hawa nafsunya. Itu yang kedua. Lalu di sini qala al-musannif rahimahullahu taala, imba sudah kita pahami di situ. Napa jar? Karena bingung masa jar wali wallah nang kayak itu jar. Tilah-tilah. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah pada waktu riyadhah sidin itu lagi olahraga. Olahraga apa garang ini? Ini olahraga, lain olahraga nang kayak kita lain lah. Ini waktu riyadhah ini beliau mengolahragai jiwa raga beliau untuk berparak lawan Allah, bukan berparak kepada dunia kada. Orang berolahraga supaya dapat medali emas, oke, kada jadi masalah. Orang berolahraga supaya dapat piala, oke, kada jadi masalah. Orang berolahraga tapi riyadhahnya bebuhan para aulia Allah, riyadhahnya kada lain kecuali kayak apa supaya aku ini tenang, apalagi amun sudah diriyadhahi nyaman. Maka sudah ulun contohkan kalau lah orang tuh beriyadhah asalnya mengangkat beban aja, atau orang misalnya main apa di sini yang paling rame misalnya main bulu tangkis, asalnya betapak-tapakan nang kada bisa aja, ambung terus menyemes kada bisa, asalnya nang kayak itu. Tapi apabila riyadhah olahraga itu terus menerus lawas kelawasan bisa menyemes, bisa menciruk. Mbah tu pulang kawa backhand, mbah tu pulang kawa menangkis. Inya kenapa? Karena inya terus menerus riyadhah. Orang asalnya kurus kerempeng, lalu inya berusaha riyadhah, akhirnya apa? Awaknya kekar, berotot. Asalnya lamak, lalu itu hasil daripada riyadhah. Orang para aulia Allah tu pun kayak itunya berriyadhah juga berolahraga, tapi olahraganya yang menyampaikan inya kepada Allah Subhanahu wa taala. Riyadhahnya kena misal inya hendak menghilangkan apa yang ada dalam pikirannya, yang pikiran masalah hubud dunia, cinta lawan dunia. Ini kena salah paham lah, jangan artinya kena pada cinta lagi lawan dunia aja, lalu kada hendak mencari dunia, itu tersalah lah. Kena di sini ada riyadhah. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika itu sedang menjalani riyadhah pada suatu hari. Harus riyadhah ini harus nanti itu, harus dijalankan. Hendak menuju Allah, hendak menuju kepada Sayyidina Muhammad, itu harus ada riyadhahnya. Riyadhah hendak sampai kepada Sayyidina Muhammad, perbanyak membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahulah olahraga yang menyampaikan kepada Sayyidina Muhammad, olahraga yang menyampaikan kepada Sayyidina Muhammad, olahraga yang hendak menyampaikan bertamu dengan Sayyidina Muhammad, olahraga supaya mendapatkan piala daripada Sayyidina Muhammad. Napa? Banyak membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad, dan ketujuh menghadiri majelis ilmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jar ulun yang paling berpengaruh itu dua kalau lah orang tuh. Yang pertama, orang yang paling berpengaruh itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ambil ajaran Sayyidina Muhammad, kita akan terpengaruh dengan cepatnya. Apabila kita mengambil akhlak Sayyidina Muhammad, kita akan terpengaruh dengan cepatnya. Tapi ada lagi orang yang berpengaruh seikungnya orang yang berpengaruh dan mempengaruhi orang banyak supaya umpat lawan inya adalah iblis, syaitan. Tuh orang yang berpengaruh di dunia tuh dua, Sayyidina Muhammad lawan syaitan. Pilih mana? Pilih Sayyidina Muhammad kah? Pilih syaitan kah? Masing-masing aja jawabannya nih tuh.
Nyata ulun milih Sayyidina Muhammad ya. Tapi gawiannya nang kayak apa? Gawiannya seakan-akan inya bepandir gawian halnya nih. Oh, aku memilih syaitan daripada Sayyidina Muhammad. Ada majelis, misalnya majelis malam Selasa ini di Majelis Sodikin, kalinya ada bun ibu-ibu misalnya sinetron, bun abah-abahnya apa biasanya? Bun ibu-ibu sinetron, bun abah-abahnya apa biasanya? Bola. Inya hakun memilih nih tuh, memilih melihat itu, padahal kena kau aja pulang ulangannya kan ada. Hendak melihat di YouTube kena ada aja pulang misalnya ulangan tuh. Misal lah hendak juga melihat pulang tuh. Inya hakun memilih itu daripada duduk di rumahnya Allah, mendengarkan ilmu baginda Muhammad supaya hati itu tenang, supaya mendapatkan rahmat daripada Allah. Bujur pang inya bapadah aku jadinya cinta lawan Sayyidina Muhammad, tapi halnya inya lebih memilih syaitan daripada memilih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Riyadhah dan riyadhah untuk menuju kepada Allah, paling kada sembahyang 5 waktu jangan ditinggalkan. Itu riyadhah hendak sampai kepada Allah. Itu aja jin dulu kalau saya yang belajar nang sampai pusang-pusang sampai mencari ruh-ruh napa, mencari diri jiwa raga napa. Kada usah dulu nang kayak itu kada usah. Sembahyang 5 waktu digawi itu riyadhah orang hendak sampai kepada Allah. Puasa Ramadan digawi. Apabila mendapatkan nikmat lalu kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Rami nyaman benar di rumahnya Allah nang kayak ini Seandainya itulah jadinya para ulama, seandainya dibukakan Allah Ta'ala yang ada saat ini di majelis ini, lalu ditimbai kebubuhan orang ahli pasar, paling besar pasar, maka bebuhannya akan berbunuh-bunuhan untuk mendatangi tempat kita di sini. Tapi kada dibukakan oleh Allah. Seandainya lah, ini hadiah daripada Allah nih, ampunan daripada Allah, rahmat daripada Allah turun saat ini, detik ini yang kita dapat ini, dibukakan Allah, dilempar kebubuhan ahli pasar yang paling terbesar di dunia, maka orang ahli dunia itu akan berbunuh-bunuhan supaya hakun datang ke sini. Tapi bebuhan pian pilihan daripada Allah. Tapi jangan juga merasa hebat kena boh. Aku jar tadi di majelis jar, aku banyak pada dapat nikmat tadi jar. Ujuk pulang jangan. Biasa aja, selalu untuk beribadah kepada Allah, selalu untuk menjadi yang terbaik, tapi jangan merasa lebih baik. Berusaha untuk menjadi orang yang paling soleh di hadapan Allah, tapi jangan pernah kita merasa diri kita yang paling soleh. La ilaha illallah. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu yang digambarkan berataan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pernah pada waktu riyadhah, nih sini lagi olahraga hendak menuju kepada Allah nih. Napa jar? Tertidur di teras Raja Madani. Sekarang sini tegurin di teras apa yuk? Perataran kah? Yalah, bahasa Banjarnya perataran. Kalau kada tahu teras tuh ya perataran. Teguring sini di terasnya raja itu di malam yang sangat dingin benar. Yang halaman 9 yang berkitab. Sangat dingin, tiba-tiba mimpi mengeluarkan air mani. Hati-hati inilah. Ini orang lagi riyadhah, hendak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jar? Wali Allah bisa termimpi nang itu bah jar? Inya orang itu termimpi husnudzan kita lawan bebuhan para aulia Allah. Ini kan diragukan lagi sudah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini kewaliannya bahkan sini sultanul ulama, sultanul aulia, rajanya para aulia. Husnudzan kita ketika membaca kitab nangka ini supaya kada tersalah, supaya kada ketulahan. Nya ada orang juga membaca kada pakai guru, ya kena ujung-ujungnya ketulahan tuh. Bah nih wali Allah napa keluar mani ini bermimpi basah. Ayo, makanya orang tuh harus perlu guru. Ini kenapa garang? Orang itu ada dua ketika pian itulah pernah dulu ketika bermimpi. Ada orang bermimpi gara-gara inya ya itu yang bebuhan kawin sudah tahu. Ada juga orang itu bermimpi tapi nya kada melihat apa-apa, timbul keluarnya aja ada. Ada kalau orang nangka itu adalah karunia daripada Allah. Bahkan itu adalah sebuah fadilah yang sangat besar daripada Allah, dijaga oleh Allah Ta'ala. Inya supaya kada kau melihat sekalipun dalam mimpi, inya kada menggawi nangka itu.
Padahal berdosa ada juga. Ya kalau masa berdosa, kita bermimpi dalam mimpi misalnya lawan bebinian tak keluar, misalnya berdosalah kita lah. Ada, tapi nyatakan ada dua versi. Ini mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bermimpi, tapi beliau kada bermimpi yang lawan bebinian kada. Cuma tak keluar kayak itu aja. Pernah nggak merasakan kayak itulah? Ulun pernah merasakan kayak itu. Pas bangun bermimpi kada, kenapa jadi basah nih? Ini supaya kita husnudzon lawan bebuhan para aulia Allah. Nah, tiba-tiba bermimpi mengeluarkan air mani, seketika bangunlah beliau lalu pergi di tepi sungai untuk mandi. Orang lagi hendak riyadhah. Orang telah hendak sampai kepada Allah, diuji mimpi basah tadi. Harinya dingin benar. Pian datang ke sungai itu pian karena kau dipanas-panasi. Sungai itu punya dingin benar. Ini hendak diuji nih. Apakah inya bangun beribadah atau kayak apa? Atau inya kada mandi kan aja jar hendak sembahyang subuh hau kena mandi jar. Atau kayak apa? Atau inya hendak menjaga wudunya supaya kada hadas, supaya tetap dalam keadaan berwudu. Atau dalam keadaan kada berhadas besar. Coba lihatlah. Di tepi sungai untuk mandi kemudian tidur lagi beliau, guring aja pulang. Imbahnya tidur pulang lalu bermimpi lagi, bangun beliau dengan pergi ke tepi sungai untuk mandi. Kejadian itu sampai 40 kali satu malam. Ini sudah di luar daripada ini. Allah Ta'ala bujur-bujur hendak mencoba ini. Hawa nafsunya kayak apa? Harinya dingin, tetap menjaga apa? Tetap menjaga hadas besar kah? Kada kah? Mandi kah? Kada kah? Mana kita lah macam dingin. Kayak apa kabar? Ini 40 kali adalah orang nak itu lah yo. 40 kali tak mimpi. La ilaha illallah. Dalam waktu semalaman. Kemudian Tuan Syekh naik di atas pagar tembok teras. Jadi terasnya itu ada temboknya. Dikhawatirkan tertidur lagi. Jadi beliau kada hendak tegur itu sudah 40 kali. Nangka itu dicoba oleh Allah. Akhirnya sidin di mana duduk di atas teras. Di atas teras itu ada tembok. Temboknya kan teras itu ada tembok. Jadi sidin di situ supaya kada teguring lagi. Impian namanya di atas teras atau guring mendabuk tuh tong terbungkur. Jadi sini beristilah nang kayak apa yalah nang kayak itu nah. Duduk sini di atas nih tuh. Coba kan pian ngantuk aja enggak usah guring. Ini jadi mendabuk. Kenapa garang jadi nang kayak itu? Coba lihat ya. Untuk menjaga agar selalu suci daripada hadas. Orang yang hendak sampai kepada Allah ini harus orang yang suci. Kenapa? Karena menuju kepada yang suci harus dengan suci. Pian tomanya hendak datang kepada orang yang berpangkat paling kada harus bebersih. Ini apalagi kita hendak menghadap Allah Subhanahu wa. Ini riyadhah sidin diberikan Allah Taala itu 40 kali Kebiasaan beliau apabila berhadas terus berwudu lalu sholat sunnat wudu 2 rakaat sehingga senantiasa suci dan tidak pernah menanggung hadas. Itu yang beliau lakukan. Baguslah diamalkanlah. Napa aja sudah dahulu pertama kali waktu rame-ramenya corona ulun sampaikan siapa yang hendak ada kena itu jadi bebuhan salah satu bebuhan ulama kita amalkan wudu jangan batal. Itu kamunya pian percaya dengan apa yang dianjurkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wudu itu hebat. Batal wudu sembahyang beparak lawan Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan pian cari orang yang pada batal wudu lihat aja ini bersih daripada virus. Pada virus corona aja, virus kolera ya juga. Bangun guring tuh lah pian lah, bangun guring subuh tuh. Bawa aja wudu sigar ampih yang malas-malas tuh setannya bukanya. Amalkan itu.
Amalkan jangan batal wudu. Bahkan al-wudu silahul mu'min. Hendak tahulah senjata orang beriman. Ini karena hendak diganggu orang jahat, hendak diganggu jin, hendak diganggu syaitan. Yang paling hebat senjata orang tersebut adalah apa? Adalah wudu. Ini kenapa jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengamalkan wudu supaya terjaga ketika ingin berberibadah kepada Allah, jangan sampai terpengaruh dengan orang yang sangat berpengaruh juga, yaitu syaitan dan iblis. Makanya dijaganya wudu taruh supaya apa? Supaya terjaga daripada syaitan dan iblis itu yang mempengaruhinya. Mudah-mudahan kita bertahanlah, keluarga kita dijaga daripada segala virus-virus insyaallah dengan berkah para aulia Allah, dan mudah-mudahan kita dijaga daripada terpengaruh daripada syaitan insyaallah, dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau melebihi dari ulama-ulama yang sesama beliau di bidang ilmu dan amalan, karena beliau bergelar Sultanul Aulia. Beliau adalah raja para aulia di bidang zuhud. Ini penting. Zuhud itu nih terakhirlah. Zuhud itu ada 3. Ada zuhud wajib, ada zuhud mandub, ada zuhud keutamaan. Zuhud yang pertama itu harus pian berataan di seluruh umat Sayyidina Muhammad harus mempunyai zuhud yang pertama, yaitu zuhud wajib. Itu harus wajib kita mempunyai zuhud itu. Zuhud dunia itu ketika kita mendapatkan dunia langsung langsung pemikiran kita itu hendak membawa dunia ini kepada akhirat, itu ngarannya zuhud. Apabila telah kita mendapatkan dunia, untuk dunia itu ngarannya juhud. Taulah juhud lah, lain zuhud lain. Tapi apabila kita sudah mendapatkan dunia, kita mendapatkan dunia dari siapa gerang? Dari Allah kalau lah. Lalu jar Allah Ta'ala gunakan pang di jalan aku nah. Maka banyak benar sudah nikmat yang aku bari gasan ikam. Cukup pang sudah jar Allah Ta'ala na bari pang gasan barang sedikit na gasan agama aku akan lipat gandakan jar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kededa lalu gasan agamanya Allah nang kayak apa kisahnya hendak berberkah itu hidup. Ya. Zuhud. Arti zuhud ketika kita mendapatkan dunia, andak dunia itu jar ulama di tangan. Andak di tangan. Kenapa jadi andak di tangan? Ketika ada hamba Allah yang memerlukan nyaman, hendak mengeluarkan. Amunnya di andak dalam hati nang kayak apa? Hendak mengambil. Secara dohirnya aja nyala, secara dohir nalah. Apabila itulah amunnya terjadi duit itu di andak, misalnya rezeki itu di andak di dalam hati. Di andak Allah dalam hati. Ngalih kalau hendak mengambil, salang membalah-balah dada pulang. Ini secara dohirnya aja. Secara dohirnya, amun di tangan bang, nyaman hendak mengambil karena di tangan itu secara dohir. Secara hakikahnya bang, emang nangka itu juga diandak di tangan supaya nyaman memberi orang lain. Seperti Allah memberi kita, jangan sampai kita kada memberi hamba Allah. Jangan, apalagi digunakan untuk di jalan Allah. Apabila dunia kita dapat, kada kita niatakan gasan akhirat, apapun dunia. Misal sugih benar. Ini seluruh dunia nih ampun ini aja misal. Tapi diniatakannya gasan membantu agamanya Allah, maka itu dinamakan dengan zuhud sekalipun ini sugih. Ini ada juga orang zuhud tuh jangan salah paham. Kalau ya zuhud nih tuh orang yang compang-camping, yang kan tahu di dunia, yang kada tahu di apa, yang bah ditawari orang duit 100 juta, ika aku lompat aku, diambil, apa kisahnya nih tuh? Makanya jar ulama, amunnya ikam hendak mengetahui orang itu zuhud lawan kadanya, tuh permasalahan duit kayak paynya, amunnya pinang alih benar urusannya, mas 1.000 rupiah aja ngurang alih benar. Ini kurang sulanya 1.000 rupiah, ya bariakan aja kenapa garang 1.000 rupiah itu jadi permasalahannya benar. Amunnya itu dipermasalahkannya pada masalah dunia, fa'lam di dalam hatinya itu kada dalau zuhud lawan dunia. Biar orangnya sugih, biar orangnya mapan, tapi diniatakannya tarus untuk di jalan Allah, maka inya minaz zahidin, orang itu termasuk daripada orang yang zuhud di dunia. Jadi ukurannya nang itu. Yang pertama tadi wajib. Ingatakan zuhud yang wajib itu kayak apa? Zuhud
zuhud yang wajib itu adalah ketika kita dapat dunia, jangan sampai dunia ini membawa kita kepada yang haram. Itu zuhud lawan apa? Zuhud yang wajib. Itu harus seluruh manusia itu harus mempunyai sifat zuhud yang wajib ini. Supaya apa? Karena dunia kita ini kadang dibawa untuk maksiat kepada Allah. Itu wajib hukumnya kita zuhud di situ. Lalu ada zuhud yang sunnah. Zuhud yang sunnah ini nang kayak apa? Misal kita dapat gawian misalnya. Tapi amunnya kita ambil gawian itu, kita ambil dunia itu, wiritan kada terbaca lagi, sembahyang sunat kada tergawi lagi, silaturahmi jarang benar, kada tapi silaturahmi lagi. Itu ngarannya kita disuruh zuhud dengan sesuatu yang sunnah. Berarti kita meninggalkan gawian tadi demi kita kawa istiqomah dalam sesuatu yang sunnah, maka itu dinamakan dengan zuhudnya sunnah. Paham ya kalau lah? Zuhud yang pertama zuhud wajib. Apa garang arti zuhud wajib nih? Dunia datang lawan kita nih datang. Apakah dunia datang ini membawa kita kepada maksiat? Apabila membawa kepada maksiat, jauhi dunia ini. Itu namanya zuhud wajib. Ini misalnya datang 1 miliar, sekalinya korupsi. Datang 1 miliar, sekalinya dari riba. Kenapa diambil? Itu kan zuhud ngarannya. Wajib kita menjauhi itu dunia, buang karena riba. Biar banyak. Jauhi, wajib kita hukumnya itu zuhud ketika itu Nya ada yang sunnah. Yang sunnah itu kayak apa? Yang sunnah tadi dapat gawian. Misalnya dapat gawian kawa mengorder apa misalnya dapat gawian. Tapi amun kita gawian ini wiritan kada terbaca lagi. Sembahyang sunat kada terbaca lagi. Amun kita meninggalkan ini hukumnya zuhudnya tinggalkan. Kenapa? Ini mah aura aku kata kau lagi wiritan. Tinggalkannya itu zuhud Yang terakhir adalah zuhud utama. Zuhud utama ini inya meninggalkan dunia seisi-isinya. Yang inya cari, yang inya handaki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makamnya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya beliau sebelum-sebelumnya dikisahkan, beliau meninggalkan dunia, sidin pergi ke hutan berkhalwat berapa? 25 tahun. Itu meninggalkan dunia. Kada hendak peparak lawan orang, kada hendak peparak lawan dunia, kada hendak. Yang ingin cari adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zuhud lah. Ingatakan zuhud yang wajib itu harus di setiap orang yang beriman. Datang dunia nang kayak apa aja banyaknya, tapi jalannya kotor, jangan diambil. Zuhud lawan dunia itu jangan diambil. Sedikit tengguru, jangan lagi sedikit. Jangan. Amunnya ada dari orang yang pindah kada apa, yang kada tapi terkenal, atau orang itu majhul, orang itu asing. Ubarikan duit. Takuni dulu dari mana ini? Kalau pindah imbah mencuntan. Kendaraan misalnya ada kendaraan murah banar. Nmax yang artinya itu apa? Nmax lah. Sekalinya dijualnya 1 juta aja. Takuni dulu. Ini kesempatan dalam kesempitan nih, ambil aja loh. Itu ngarannya kada juhud ngarannya. Mustahil kalau harganya 1 juta. Ini pasti ini cuntanan nih. Maka itu aja secara akalnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijaga beratnya itulah. Sedikit lagi dibandingnya di bidang zuhud dan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling ma'rifah kepada Allah, orang yang paling zuhud dengan dunia, Amun orang itu zuhud lawan dunia, paham masalah dunia, kada cinta lawan dunia, orang itu pasti kenal lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang ma'rifah kepada Allah, orang yang kenal lawan Allah, paling kada ketika inya duduk di rumahnya Allah, inya kadanya ingatakan kecuali Allah itu kenal lawan Allah tak. Itu termasuk orang yang kenal lawan Allah. Ini masih aja sudah duduk di dalam masjid, masih aja mengatakan hutang. Kenapa diingatakan hutang itu di luar masjid?
Mana adab kita lawan Allah? Hah? Ketika kita di rumahnya Allah, ini Allah detik ini detik ini memandang kita Ayo, ini yang dipandang Allah Taala hati yang hadir pada taat. Ini lain-lain nih. Ada seiko memikirkan ini dalam hatinya, seiko memikirkan ini, yang lain hendak kawin. Nah, ini hendak begawi misalnya, ini hendak hendak macam-macam hendak istirahat lah. Ini Allah Taala pandang hati. Allah Taala pandang hati kita. Kayak apa kita ketika di rumahnya Allah? Apabila di rumahnya Allah, yang paling bagus adalah kita yang kita ingat hanya Allah. Itu orang beradab lawan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan kita dijaga zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan karunia zuhud dengan dunia insyaallah, dan kita diberikan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatakan yang semalam, mungkin di sini ada yang pada hadir. Ingatakan Jero Ulun yang semalam di An-Nur, ini hendak sampaikan supaya jangan lagi tersebar yang kayak itu. Jangan pusang. Obat orang sakit hati, ingatakan apabila kita sakit hati, ingatakan yang semalam di An-Nur, ingatakan bawa betanang. Itu emang ada dalam Quran, dalam kitab. Bawa betanang. Tapi ingatakan jangan mengumpati orang-orang yang bawa betanang musuh harap. Jangan. Kalau ada yang ada hadir semalam di sana, jangan musuh harap. Imma musuh ikam siapa? Munnya ikam sambat harat, berarti siapa? Musuh Allah lah. Apabila itu dietikatkan bahaya. Yang hebat itu hanya Allah. Karena ada yang lebih hebat daripada Allah. Bawa betanang musuh harat. Siapa garang musuh ikam di harat itu siapa? Jadi dianggap musuh itu siapa? Yang harat itu siapa? Jangan. Orang jar ulama apa ada 4. Ada kalau semalam sudah kalalah. Bawa betanang itu emang ada. Uskun galbak wadhkurullah yakin bima indallah khairun lak wassalati ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pegarang artinya bawa betanang, ingat Allah, yakin bahwasanya yang diberikan oleh Allah, yang ditakdirkan Allah itu adalah yang terbaik, berselawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatakan amunnya lagi pusang, tenang. Bawa tenang. Tenang itu apa? Bertunduk. Tenang. Jangan gundah gulana, lagi ada masalah nih, tenang. Banyak hutang, tenang. Wadhkurullah, ingat Allah. Seandainya seluruh masalah yang ada di muka bumi ini dari masyrik sampai maghrib dikumpulkan jadi satu masalah nih dikumpulkan masalah seduniaan, lalu banyak kalalah kenal benar padahal akan lawan masalah ikam itu halus dibandingkan Allah yang maha besar. Setiap masalah pasti akan terpecahkan apabila kita kembali kepada yang mempunyai masalah dan memecahkan masalah. Ini kembalinya kemana? Kena mencari-cari aja, banyak mana hutang. Mencari apa? Dukun. Kemana mencari dukun? Mencari apa ramal? Kenapa? Orang tenang. Bawa wudu sembahyang tenang, ingat Allah, yakin bahwasanya yang sudah ditakdirkan Allah pasti terbaik ke sana hambanya. Terus amalnya sudah nangka itu baca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan kita bertahan mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dipermudahkan Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah, dan mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat dengan berkat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisri nabi wa alin nabi wa kamanu bi Syekhuna Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oh, ini ada salah satu keluarga